Shalom, Bapak, Ibu, saudara, saudari yang saya kasihi di dalam nama Bapa Yeshua Amasya Elohim. Bapak, Ibu, saudara, saudari, di sini tidak ada siapa-siapa, cuma saya sama malaikat saya, yaitu motor. Saya namakan malaikat saya. Tidak ada siapa-siapa, cuma saya sama malaikat saya, itu motor dan seisi kerajaan surga. Dan pada saat ini alam surgawi pun menyaksikan saksian yang hamba kami ini menyampaikan. Marilah kita berbicara tentang alam roh. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang saya kasihi di dalam nama Bapa Yeshua Amasya Elohim. Bapak, Ibu, saudara, saudari, jikalau Bapak, Ibu, saudara, saudari berbuat dosa, jangan sekali-sekali pernah untuk memanggil nama Bapa Yeshua Amasya Elohim, karena nama itu adalah nama yang paling kudus dan suci. Jikalau Bapak, Ibu, saudara, saudari berbuat dosa dan memanggil nama Bapa Yeshua Amasya Elohim atau Bapa Yahweh, maka Bapak, Ibu, saudara, saudari, teman-teman akan mendapat hukuman, yaitu murka, amarah dari Bapa Yeshua Amasya Elohim, karena nama itu adalah nama yang paling kudus di dalam kerajaan surga, di level yang paling tertinggi di dalam kerajaan surga. Jangan pernah sekali-sekali pun Bapak, Ibu, saudara, saudari, teman-teman semuanya memanggil nama Bapa Yeshua Amasya Elohim. Jikalau Bapak, Ibu, saudara, saudari memanggil nama itu sudah berbuat dosa, maka Bapak, Ibu akan mendapat hukuman dari Bapa Yeshua Amasya Elohim. Jangan pernah sekali-sekali memanggil nama Bapa Yeshua Amasya Elohim jikalau Bapak, Ibu masih hidup di dalam keinginan dosa, yaitu keinginan daging. Karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging adalah keinginan dosa yang membuat umat manusia jatuh ke dalam dosa. Jikalau Bapak, Ibu, saudara, saudari, teman-teman tidak mau bertobat dan memanggil nama itu Bapa Yeshua Amasya Elohim, nama yang kudus dan suci, maka Bapak, Ibu, teman-teman semua akan mendapat murka, yaitu amarah. Dan tempat Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua bukan dalam kerajaan surga. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbuat dosa bukan menjadi pelaku-pelaku firman. Memang banyak orang pintar membaca firman, tetapi bukan menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka membaca firman cuma di luar logika mereka. Yaitu luar logika artinya apa?
firman yang mereka bagikan kepada orang cuma mengetahui tentang oh ya hidup dia hidup kudus dan suci, tetapi di belakang hidupnya hancur. Jangan pernah memanggil nama Bapak Yosua Amasya Olehim. Jikalau Bapak Ibu belum tahu nama itu, belum kenal, belum lihat hala Bapak, jangan pernah memanggil nama Bapak Yosua Amasya Olehim. Akan kena murka. Karena di alam roh ada alam yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, yaitu di luar logika manusia, yaitu alam kegelapan dan alam surga. Alam kegelapan bertentangan dengan alam surga, karena alam kegelapan adalah alam gelap, yaitu alam iblis. Jadi jikalau Bapak Ibu memanggil nama Bapak Yosua Amasya Elohim, Bapak Yahweh, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman harus wajib hidup kudus dan suci, sehingga Bapak Ibu bisa memanggil itu, sehingga Bapak Ibu bisa dipakai oleh Bapak Yosua Amasya Elohim, sehingga bisa masuk ke dalam level yang paling tertinggi di luar logika manusia, yaitu tentang alam surgawi. Oleh karena masih ada waktu, jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang masih berbuat dosa, bertobatlah, hai engkau ular-ular beludak, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli kitab, bertobatlah dan berbaliklah kepada firman. Jikalau engkau tidak bertobat, tempatmu di api neraka. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Karena kerajaan 1000 tahun akan segera berdiri di dunia ini. Di dunia ini akan ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan iblis dan kerajaan Bapak Yahweh. Karena yang memerintah langsung di dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu Bapakku, Bapak Yahweh, nama yang paling kudus di dalam kerajaan surga kami. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan ini, jikalau Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang masih hidup di dalam dosa, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Sebelum terlambat, masih ada kesempatan yang emas ini, yang berbahagia ini. Bertobatlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang masih berbuat dosa, dan jadilah pelaku-pelaku firman, dan renungkanlah firman itu siang dan malam, dan jadilah pelaku-pelaku firman. Jikalau Bapak Ibu bisa berpuasa, kenapa fungsinya berpuasa? Berpuasa itu kita fungsinya untuk mematikan keinginan-keinginan daging. Karena di dalam berpuasa kita mendapat kuasa. Kuasa dari Bapak Yosua Amasya Elohim. Seperti di anak kami ini. Bapak Ibu lihat, dia kalau geserkan api ke sebelah, kuasa kami menghilang dan pemandangan di belakangnya seperti semula. Itulah kuasa kami. Inilah kuasa kami meliputi dia kembali. Dan pemandangan di sebelah, di luar, yaitu di belakangnya berubah. Itu karena kuasa kami yang bekerja dalam setiap orang yang menjadi pelaku-pelaku firman yang sudah membayar harga. Tidak perlu Bapak Ibu tanya dari bintang 1 sampai bintang 8 tentang kematian dan kebangkitan mereka. Tidak perlu. Bapak Ibu sekarang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi setiap anak-anak Bapak Yahweh mempunyai kesaksiannya masing-masing, kesaksian hidup yang mereka miliki dari Bapak Yahweh. Oleh karena itu masih ada waktu bagi setiap orang yang masih hidup dalam dosa. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah dan berbaliklah kepada firman. Sebelum terlambat waktunya, pintu anugerah akan tertutup. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semuanya,
Kuasa kami meliputi bintang-bintang dan anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman pada zaman baru ini. Umat manusia sebagian besar tidak tahu bahwa waktu ini berputar cepat karena kerajaan kami akan berdiri cepat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, bisa membayangkan waktu tahun 1988, yaitu waktu begitu lama, benar bukan? Tapi waktu sekarang berputar cepat karena ulah dosa-dosa umat manusia, sehingga waktu ini kami berputar cepat. Karena di alam roh waktu berputar cepat, tetapi di alam nyata waktu berputar lambat. Alam roh berbicara tentang kecepatan waktu surgawi yang begitu dahsyat, tetapi alam nyata yaitu bumi ini waktu berputar sangat lambat. Contohnya, Bapak Ibu baru bangun pagi. Di dalam bumi ini, Bapak Ibu rencana hari ini saya bangun, saya masak, saya bekerja, saya bisa kerja berapa pekerjaan. Tetapi tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu bangun, mungkin duduk santai-santai, belum mandi, belum apapun, kaget, Bapak Ibu lihat begini, waktunya sudah berputar cepat. Itu karena waktunya yang diputar oleh Bapak Yosua Amasya Lim, sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang masih hidup di dalam dosa, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah sebelum terlambat waktunya. Banyak orang-orang yang tidak mengaku nama Isa Al-Masih, yaitu Tuhan Yesus Kristus, termasuk dari orang Kristen juga. Mereka bilang Tuhan Yesus Kristus adalah boneka. Hai engkau ular beludak, hai engkau ahli-ahli Farisi, hai engkau keturunan yang tidak percaya, engkau Yudas Iskariot, engkau tidak percaya akan kebenaran firman. Hai Petrus, Thomas yang tidak percaya pada zaman baru ini, bertobatlah sebelum terlambat waktumu. Bertobatlah, bertobatlah, karena kerajaan 1000 tahun akan segera berdiri di muka bumi ini. Karena yang menyelamatkan umat manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nama yang menyelamatkan umat manusia, nama yang tersalib di Tanjung Tanah Merah. Itulah pengorbanan 2000 tahunnya, berapa lamanya aku disalibkan di Tanjung Tanah Merah dengan begitu menyedihkan. Tetapi bangsa negeri ini tidak mengakui itu. Aku pun disalibkan di sini, di negeri ini, di negeri Sion. Aku disalibkan 2000 tahun berapa lamanya, dan aku memandang rumah Bapakku yaitu Sion yang sudah ditutup oleh awan di atas. Itulah kemuliaanku yang menutupi rumah Bapakku. Tempatku berasalnya dari situ, dari Sion. Karena Sion adalah pusat kerajaan damai. Sion adalah kerajaan surgaku. Oleh karena masih ada waktu bagi orang yang masih hidup dalam dosa, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Karena tidak lama lagi kerajaan 1000 tahun akan berdiri di dunia ini. Jikalau Bapak Ibu pekah akan roh kami, Bapak Ibu akan merasakan bahwa begitu dahsyat kuasa kami, semakin lama semakin dahsyat. Itu karena kami sudah ada di dalam dunia ini, tetapi kami belum muncul secara nyata dilihat oleh mata umat manusia. Oleh karena masih ada waktu, bertobatlah engkau semua yang masih hidup dalam dosa. Jangan pernah memanggil nama Bapak Yosua Amasya Elohim dengan sembarangan jikalau engkau masih berbuat dosa. Bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada firman. Berbaliklah, berbaliklah, berbaliklah. Firman kami semakin hari semakin dahsyat, kuasa kami berkilau-kilauan. Cahaya kami melalui firman kami yang terpancar dalam firman kami, terpancar dalam
setiap mempelai-mempelai kami yang telah menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Bapak Yosua Amasya Helim, di alam roh, jikalau Bapak Ibu masuk ke dalam alam roh, Bapak Ibu harus menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Bapak Yosua Amasya Helim. Jikalau Bapak Ibu lolos, baru Bapak Ibu bisa ketemu sama Bapak Yosua Amasya Helim, Tuhan Yesus Kristus. Masih ada waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang masih hidup dalam dosa. Bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada firman kami. Karena kami menyayangi semuanya umat manusia. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu mau jadi pelaku-pelaku firman, harus Bapak Ibu membaca firman kami dan jangan menyimpan saja, tetapi simpanlah firman kami dalam hati dan renungkan firman itu jangan malam jadi pelaku-pelaku firman, sehingga Bapak Ibu akan mendapat kemuliaan seperti yang kami berikan kepada anak kami ini. Masih ada waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang hidup dalam dosa. Bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada firman kami sebelum terlambat. Masih ada waktu yang berbahagia ini. Bapak, Ibu, teman-teman semua harus bertobat dan berbaliklah kepada kebenaran firman kami. Karena kebenaran firman kami yang akan menyelamatkan hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tapi sayang, kenapa sayang? Masih banyak umat manusia percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Mereka mengambil hasil-hasil mereka dari hasil-hasil dari kegelapan. Jadi tumbal-tumbal mereka, yaitu mereka menyerahkan anak mereka menjadi tumbal-tumbal. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang masih hidup dalam dosa, percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan, bertobatlah engkau semua ular-ular beludak. Bertobatlah engkau semua ahli Farisi yang tidak berpegang kepada kebenaran firman kami. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Sebab tidak lama lagi kerajaan kami akan berdiri di dunia ini. Penyesalan akan datang belakangan. Sebab penyesalan bukan datang di depan, penyesalan akan datang di belakang. Jikalau Bapak Ibu tidak bertobat dan percayakan hidupmu kepada iblis, maka Bapak Ibu dan teman-teman semua tempatnya akan di api neraka jikalau tidak bertobat dan berbaliklah kepada kebenaran firman kami. Karena kamilah yang menyelamatkan setiap orang yang bersandar kepada kami. Kami tidak membedakan antara satu sama yang lain. Sebab kami datang ke dunia ini mengajarkan tentang pertobatan, mengajarkan tentang percaya kepada kami dengan sungguh-sungguh secara pribadi dan jadi pelaku-pelaku firman, maka engkau akan kami selamatkan. Oleh karena masih ada sisa waktu ini, bertobatlah dan berbaliklah kepada firman kami, sehingga engkau semua dapat diselamatkan, dapat melihat kerajaan 1000 tahun, dapat melihat kerajaan surga, dan dapat melihat bumi yang baru. Dan ikut memerintah bersama-sama dengan kami dalam kerajaan kami yang kekal dan abadi. Shalom, Bapak Yosua Amasya Helim memberkati kita di mana saja pun berada. Haleluya, 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 amin.